ya. Oke, siap untuk dimulai Ibu Lina. Salam, kita bagi salam. Salam. Pada saat ini kita masuk di dalam ibadah kita pada Jum ini. Kita mengangkat lagu pujian bagi kita. Aba, Aba Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segala. Ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari awal, Aba, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ingin kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sembah saudara kita yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Bapak. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Selamat Tuhan, pagi ajaib. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu. Syukur Kami bagimu. Tuhan. Pagi ini Ajaib Tuhan, Tuhan, kami ajaib. datang berserah kepadamu, Luar biasa Bapa yang Yesus. baik. Kami Luar biasa Roh Kudus. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib. Luar biasa Yesus, luar biasa. kami berkumpul Haleluya. Tuhan Yesus.
Terima Engkau kasih berkati kami Tuhan. semuanya Bapa. Terima Tuhan kasih Yesusku yang Tuhan. baik, kami datang di Haleluya. dalam hadirat-Mu. Tuhan Kau Yesus, kami Allah yang kami bersyukur, sembah. Kau kami Allah yang kami bersyukur Tuhan. tinggikan. Pagi ini Bapa Haleluya. kami bersyukur Tuhan Yesusku. Haleluya. Tuhan Yesusku penolongku, Tuhan Yesus rasa kuatkan kami. Ini Terima kami kasih ini Tuhan. Bapa, kami Terima kasih persembahkan Yesus. hidup kami padamu Terpujilah Tuhan. namamu Tuhan. Ini kami Allah yang kami berikan ajaib. bagimu Bapakku yang Haleluya. baik. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Kau yang haleluya, kami haleluya. sembah, kami sembah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, 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 Haleluya. haleluya, 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 Oh, haleluya. Ya, terima kasih ya Tuhan. Aba, ya Terima Bapa. Ya kasih. Aba, ya Kaulah Bapa. yang kami sembah. Kami Haleluya. sembah Engkau Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima Tuhan kasih. Yesus yang Terima kasih Tuhan. baik, Tuhan Yesusku yang Haleluya Yesus. ajaib. Ampuni kami Tuhan, Haleluya ampunilah kami Yesus. Bapa. Ampuni kami Tuhan di pagi hari ini Yesus. Oh, Dengan persembahan kami berikan bagimu Tuhan. haleluya Yesus. Dengan pujian kami Terima Yesus, kasih dengan Tuhan. Terima kami kasih. Bapa hidup kami Oh, berikan bagimu Tuhan Yesus. haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Oh, haleluya. glory Terima bagimu kasih Tuhan. Tuhanku. Terima kasih Haleluya Bapakku. Yesus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan pagi Haleluya ini. Yesus. Glory Penuhi bagimu kami Tuhan. Tuhan. Kami datang Glory, merendah di glory, glory, hadapan-Mu glory, Tuhan. glory, glory. Kami datang Segala merendah di kemuliaan, pujian, hadapan-Mu dan hormat Yesus. Kami syukur hanya sujud bagimu Tuhan di Tuhan. kaki-Mu Yesus. Haleluya, Tuhan jangan haleluya, jauhkan haleluya, wajah-Mu haleluya. dari kami Oh, Tuhan. Hidup haleluya, ini haleluya, Tuhan, haleluya, kami haleluya. serahkan hidup kami. Hati Kasih kami Tuhan, terima terbuka kasih. bagimu Tuhan pagi ini Terima Bapa. kasih Tuhan Tuhan. Yesus yang baik, Tuhan Yesusku yang ajaib. Inilah kami Tuhan, ini Oh, yang kami Yesus. berikan bagimu Bapa. Kami hanya bisa menyembah Oh, Yesus. menyembahmu Tuhan. Kami hanya bisa mempersembahkan Ya, hidup kami Yesus. Bapa. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami di hadapan-Mu Oh, Yesus. Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapakku. Inilah kami Tuhan penyembah Oh, Yesus. Yesus. Inilah kami penyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami Haleluya. bersyukur. Haleluya. Engkau baik Terima kasih Yesusku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan, kasih Roh terima Kudus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami di hadapan-Mu Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, biar semakin banyak Tuhan jemaat-jemaat Tuhan ikut di dalam Zoom ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengulangi lagu pujian kita, Aba, Aba Bapa. Bila pada saat ini kita serahkan kepada hamba-Nya yang firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian Aba, Aba Bapa. Kita angkat lagi lagu pujian ini dari awal, Aba, Aba Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata.
tiada artinya. Ku Ku ingin ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba, serahkan kepada hambanya. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami hamba yang selalu setia kepada Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah membangunkan kami Tuhan dari tempat tidur kami. Sehingga kami Tuhan boleh memuji menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Kami mau dikuatkan dan diberkati oleh Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Kembali lagi kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah Zoom kita 30 menit bersama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua orang-orang yang bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Bapak Ibu, Roma 12 ayatnya yang pasalnya yang ke-12. Pasal 12 ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya. Ayat firman ini Bapak Ibu adalah yang sangat sering sekali kita dengar. Tentu sudah tahu kita mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam firman ini. Di sini saya kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam pembacaan firman ini ada 3 hal pesan Tuhan kepada kita, bahwa kita harus bersabar, bersukacita dalam pengharapan, dan kedua, kita harus bersabar dalam kesesakan, dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam doa. Baik Bapak Ibu, mengenai bersukacita, tentu bersukacita secara umum kita sudah sangat mengerti bahwa suatu keadaan seseorang di dalam menghadapi atau berada dalam situasi kesenangan hatinya, ya, itu namanya bersukacita, atau berada dalam keadaan tertentu yang mana bersukacita itu identik karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tapi beda hal Bapak Ibu yang kita baca hari ini, orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di sini ada namanya pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Orang-orang percaya mengenai bersukacita bukan hanya semata-mata ketika seseorang berada dalam keadaan keberuntungan atau berada dalam keadaan tenang, tidak ada masalah.
Di sini orang-orang percaya mereka selalu dihimbau untuk selalu bersukacita. Ketika baik tidak baik keadaannya, tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Alasannya kenapa? Karena anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, kenapa harus bersukacita? Karena kita punya harapan, yaitu Yesus Kristus. Dengan begitu, tindakan itu merupakan suatu tindakan mengagungkan Tuhan atau memposisikan Tuhan sebagai yang paling atas, yang paling mulia di dalam hidup kita, atau mempercayakan Tuhan sebagai yang memberi kekuatan bagi kita. Makanya, kenapa kita harus bersuka cita dalam keadaan baik atau tidak baik? Karena kita mempercayakan Tuhan. Ada harapan besar kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan meragukan Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan atau tidak diperhadapkan dalam keadaan tidak menyenangkan hati kita, ya, tetap kita bersuka cita. Mungkin hari ini kita mengalami perjumpaan dengan seseorang yang membuat hati kita kurang menyenangkan, tetapi di situ kita tetap bersuka cita. Atau hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan hilangnya sukacita dalam hati kita. Tetapi anak-anak Tuhan tetap bersuka cita karena mereka menaruh harapan kepada Tuhan yang memberi harapan atau memberi pertolongan yang luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu, bersuka cita dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah atau orang-orang percaya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Ya, pesan Tuhan di sini menghimbau kita semua orang-orang percaya bahwa kita harus sabar di dalam menghadapi kesesakan. Kesesakan yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan yang kita menghadapi permasalahan yang berkaitan tentang sukacita tadi, bahwa ketika kita menghadapi probleman hidup atau berbagai cobaan, ujian di dalam kehidupan ini, kita anak-anak Allah tetap sabar. Ya, kita tidak mudah tergoyahkan Bapak Ibu. Kita tidak mudah terbawa arus. Mulai dari sikap kita, perkataan, pemikiran kita, kita selalu menguasai. Ya, sabar dalam hal ini adalah ada penguasaan diri, ya. Dimana kita melihat dalam buah-buah roh bahwa kita harus sabar, di situ di terakhir bahwa kita harus ada penguasaan diri. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki yang namanya sikap sabar di dalam kesesakan. Sekalipun kita hari ini dihina, sekalipun kita direndahkan, tidak dihargai, tetapi orang-orang percaya tidak pernah terpengaruh, tetap sabar, tetap kuat di dalam sikap memperlihatkan karakter seperti anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bertekun dalam doa. Ya, tentu bertekun dalam doa adalah suatu kewajiban kita sebagai orang percaya, yang mana salah satu yang kita laksanakan pagi hari ini adalah bertekun dalam doa. Di mana doa adalah suatu sarana untuk membangun hubungan komunikasi dengan Allah kita. Jadi dua hal sebelumnya, yaitu sukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Tanpa kita bertekun dalam doa Bapak Ibu, percayalah kita sulit untuk memiliki dua hal ini.
Kita sulit untuk bersuka cita, Bapak Ibu. Kita sulit untuk sabar ketika kita sendiri tidak bertekun di dalam doa. Kenapa saya bilang begitu? Ibarat ya, seorang dalam satu keluarga bisa kita bedakan, ada dua keluarga ini kita bisa bedakan. Seorang anak dengan bapaknya yang selalu berkomunikasi, selalu dekat, kita lihat itu anak di dalam kesehariannya pasti pembawaannya itu selalu fresh, selalu bersuka cita dan tidak mengalami kekuatan lah ya. Kenapa? Karena dia selalu ditemani sama bapaknya, selalu mendengarkan nasihat bapaknya, dan terlebih-lebih selalu dimotivasi sama bapak. Makanya si anak itu mengalami terus sukacita dan dalam setiap perjalanannya selalu dia sering, karena dia sering mengingat nasihat seorang bapak. Dan lain hal kalau kita melihat keluarga yang jarang sekali atau hampir tidak ada komunikasi yang baik dengan bapak dan anak. Kita bisa melihat perbedaan itu, Bapak Ibu. So pasti anak tersebut perjalanan hidupnya pasti merasa gersang, hambar, karena dia tanpa ditemani oleh kasih seorang bapak atau nasihat seorang bapak, gampang tersandung, Bapak Ibu. Jadi bisa kita bedakan dua hal itu, anak dengan yang sering berkomunikasi dengan bapaknya dan yang tidak. Demikian juga halnya kita dengan Bapa kita yang di surga. Ketika sering-sering kita bertekun membangun komunikasi dengan Tuhan, maka secara otomatis sifat-sifat Allah atau kemauan Allah di dalam hidup kita bisa tertransfer di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan diberikan Allah kepada kita ketika kita selalu membangun komunikasi dan bertekun berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Jadi jangan kita harapkan, wah saya ini harus sabar, harus bersuka cita, saya harus sabar dalam kesesakan, tetapi berdoa juga malas. Nah, itu jangan kita harapkan. Dua hal bisa terjadi ketika kita bisa melakukan hal yang ketiga ini, ketika kita terus bertekun di dalam doa. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini, marilah pesan Tuhan yang 3 poin ini yang saling berkaitan, kita harus bisa merenungkannya dan melakukannya di dalam perjalanan hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sering Bapak Ibu lakukan, membangun persekutuan doa, ya, membangun hubungan intim pada Tuhan, baik secara persekutuan maupun secara pribadi, tetaplah pertahankan, karena di situ kita melihat hubungan kita dengan Tuhan dan kita pastinya diberikan kekuatan yang baru. Di dalam menjalani hidup ini sangat simpel, Bapak Ibu. Ketika kita menempatkan sukacita, menempatkan harapan kita itu kepada Tuhan, apapun gelombang, badai yang selalu datang bagi diri kita, kita tetap bersukacita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap bersabar. Sekalipun itu di dalam kesesakan, kita tidak pernah goyah, kita tidak pernah kalah, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah firman ini menjadi perenungan di dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita tetap kuat dan semangat menjalani hari kita. Mari kita praktekkan, kita di dalam menjalani pekerjaan kita hari ini, apapun profesinya, baik pun seorang karyawan, pedagang, yang pelajar,
dan yang lain-lain, tetaplah bersukacita, karena tidak tertutup kemungkinan tidak hanya seorang karyawan atau seorang pedagang yang atau seorang pengusaha yang banyak kesesakannya, tidak. Semua hal, semua orang pasti menghadapi yang namanya keadaan yang tidak baik di dalam hidupnya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pegang adalah kita selalu menaruh harapan, karena ada Tuhan Bapa kita yang selalu memberi kekuatan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itu saja yang bisa saya bagikan firman Tuhan pagi hari ini. Perkataan saya terbatas, tapi sesungguhnya Roh Kudus atau Roh Tuhan yang selalu memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh diperdengarkan firman-Mu, agar kami selalu, Tuhan, bersukacita di dalam pengharapan, yaitu pengharapan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, Tuhan, kami boleh, Tuhan, sabar dalam menghadapi kesesakan. Mungkin Tuhan ada banyak cobaan, ada banyak godaan di dalam hidup ini, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan harus selalu sabar, dan biarlah kami Tuhan dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus lewat persekutuan doa kami Tuhan. Biarlah kami harus semakin bertekun di dalam doa, karena Tuhan, doa kami percaya nafas kehidupan kami untuk berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam Zoom ini, agar kami Tuhan hari ini boleh Tuhan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada doa syafaat. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Yesus di hari ini dapat kami bawa Zoom ini ya Tuhan, 30 menyebarkan Tuhan berkat yang bawa firman Tuhan dibuat Tuhan dan keluarga dan buat kami yang setiap Tuhan, tapi Tuhan tidak apapun Tuhan, kami dan Ibu Gembala ini Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, berkatilah pelayanan mereka, pelayanan Tuhan, jadi Tuhan tuntun mereka, berkatilah kegiatan kami Tuhan, gereja kami Tuhan, berkatilah pada konsol Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, konsol THP, Tuhan kami percaya akhirnya ada di Tuhan, berkatilah isi gereja kami Tuhan, percaya Tuhan dan yang kami minta Tuhan. Ada Tuhan, tidak ada lagi yang kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, Bapak dan Ibu saudara terkasih, adakah di antara kita yang punya pergumulan, persoalan yang saat ini sedang engkau hadapi? Mari angkat dua tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu saudara. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mengangkat kedua tangan, karena ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, ada sesuatu yang mereka sedang rindukan Tuhan kerjakan. Namun Tuhan Yesus, ada berbagai macam rintangan, tantangan yang mereka hadapi ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan. Jamalah mereka, nyatakan kuasa-Mu, bukakanlah jalan buat mereka ya Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman mereka. Tidak akan ada yang goyah, karena Kristus Yesus Tuhan memegang tangan mereka dengan kekuatan Allah dan memberi kemenangan
kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan setiap tangan yang terangkat Bapa di surga. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkarya Engkau bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita hari ini yang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus Kristus, tabib yang ajaib. Dia dokter di atas segala dokter. Dia mampu melakukan segala perkara. Mari angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu atas tubuhmu yang sakit. Kita berdoa, kita minta mujizat dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengangkat tangan karena ada sakit di dalam tubuh mereka. Ada penyakit Tuhan, kami tidak tahu apa penyakit itu Tuhan. Demamkah, kolesterolkah, mungkin ada penyakit migrankah, penyakit kolesterol atau penyakit asam uratkah. Menurut Bapa di surga, penyakit gula darahkah, jantung, paru-parukah, apapun penyakit yang dialami oleh jemaatmu, Tuhan Engkau berkarya seturut dengan firman yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Dan saat ini ya Tuhan, mereka sedang meletakkan tangan bagi tubuh mereka sendiri sebagai bukti mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau mau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, kami percaya mereka yang sakit sembuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa secara khusus buat Eni ya Tuhan. Sembuhkan Eni, sembuhkan Ibu Tambunan, sembuhkan Siska. Tuhan tolong Bapa di surga, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu sehingga kami semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Ibu Agustin Tuhan, Ibu Rumah Pea Bapa di surga. Mari Tuhan jamah kami, sembuhkanlah kami semua. Roh Kudus Engkau bekerja bagi kami. Adik kami Samuel, Tuhan Engkau berkati Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami berdoa setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Berikan keharmonisan, berikan kekuatan, rahmat, anugerah bagi setiap rumah tangga yang ada. Tuhan Engkau mau tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan buat kami berhasil, buat kami diberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati sepanjang hari ini. Kekuatan Allah, rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Jagalah kami dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang kami hirup. Tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, luar biasa. Saya kembalikan kepada Pak Sidonus. Haleluya, salam, salam. Shalom, shalom. Seperti saya melihat wajah-wajah ini sudah wajah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan pujian dan firman Tuhan di pagi hari ini. Bertekunlah selalu di dalam doa. Apapun yang kita gumulkan, ada jawaban pasti di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi yang terima kasih saya sampaikan buat hamba-hambanya yang sudah melayani Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan luar biasa manapun kita bersaksi dan melayani. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah pelayanannya. Haleluya. Untuk yang melayani kita hari esok, yang WL, kita dengar dulu suaranya Ibu Apelia. Iya. Terus firman Tuhan, Ibu Gembala. Ibu Gembala. Doa siapa? Ibu Srega. Jadi
Kita apa dulu Sri Kandi besok untuk melayani kita dalam Zoom. Haleluya. Jadi yang WL Ibu Apelia, doa syafaat Ibu Siregar, firman Tuhan Ibu kita Ibu Gembala. Puji Tuhan, biarlah kita semua boleh mengajak jemaat baik yang di Harapan Indah, Harapan Elok, ya, juga Segara City. Segara City saya hubungin hambanya Joshua supaya dari Segara City ada yang masuk supaya program kita kalau kita sudah ada di sini bisa gantian. Hari ini mungkin dari Harapan Indah, besok Harapan Elok, dan besoknya dari Segara City untuk melayani. Ini kita harus wujudkan. Tapi hingga saat ini memang dari Segara City belum ada yang ikut bergabung. Untuk ke depan, hari esok mungkin kita boleh berdoa buat mereka supaya boleh bersama-sama dengan kita masuk dalam Zoom. Itu kita tetap berdoa, ya, puji Tuhan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kita tetap setia dalam Zoom. Saya melihat tadi ada sekitar 21 orang. Jadi sudah semakin ada peningkatan masuk bergabung dalam Zoom. Tuhan memberkati. Demikian dari saya serahkan kepada hambanya, Bapak Utauruk, silakan Bapak. Ya, shalom. Shalom. Semua sehat, diberkati Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti jam 10 ada satu ya, yang ada waktunya. Lemah sakit supaya sama-sama kita berdoa dan bekerjakan mujizatnya. Karena sampai Tuhan selalu kerjakan mujizatnya. Jadi Bapak Ibu, bagi linknya kepada kita, kepada tahu bukan duka kita supaya kita juga mengalami mujizat. Terima kasih itu. Shalom. Ya, Shalom. Shalom. ya shalom. Masih ada tambahan dari Pak Gembala, Pak? Ya, shalom semua. Jadi nanti sore alumni MSK kita kumpul semua di Menara Doa ya, Harapan Elok. Semua Baik. yang alumni MSK semua kumpul di Harapan Elok. Ya, dari Pastori juga sebuah. Kita nanti di Menara Doa. Satu, kita berdoa. Yang kedua, kita mau membicarakan tentang kelanjutan MSK atau pemuridan angkatan ketiga. Ya, jadi semua para alumni sudah seharusnya membawa paling minimal lah. Kalau masing-masing bawa satu aja udah banyak juga ya. Jadi kalau bisa 2, puji Tuhan. Kalau nggak bisa 2, paling tidak 1 orang. Jadi nanti semua alumni MSK 2, MSK semua kita kumpul di Menara Doa Harapan Elok. Ya, saya minta dengan sangat dengan kita, tolong Pastorus supaya dilanjutkan semuanya. Ya. Baik. Ya, terus nanti Pak Pastorus harus terus bicara dari hati ke hati kepada para diaken supaya mereka juga ikut di 30 menit ini. Nanti Pak Utauruk bicara kepada teman-teman pendeta supaya ikut di 30 menit ini. Ya, para penatua nanti Pak Firman bicara dengan penatua Harapan Elok. Nanti saya akan coba bicara dengan penatua Harapan Indah. Jadi orang-orang terdepan di gereja ini harus memang betul-betul jadi contoh doa di gereja kita. Jadi saya minta dengan sangat untuk diminta mereka. Orang cuma 30 menit kok, nggak lama kan? 30 menit aja. Ya. Itu aja Pak. Tuhan berkati. Oke, baik. Kita udah turun Pak belum? Iya Pak.